like a Hellcat. Halo teman-teman semuanya, kami adalah mahasiswa Prodi Akuntansi STIE Mahardika. Kami akan membawakan salah satu materi perkuliahan yaitu Internal Audit. Tapi sebelum itu, kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada Indah, Karisma, Dwi, Lailia, Yulia, Sandra, dan Sasmita. Oh ya, pada mata kuliah ini kelompok kami akan membahas mengenai pengelolaan unsur penunjang pemeriksaan. Adapun poin-poin pembahasannya yaitu ketatausahaan, sumber daya manusia, pengendalian mutu, program jaminan mutu, pengelolaan pemeriksaan, program jaminan kualitas. Yuk, kita mulai dari pembahasan yang pertama. Selama ini, tata usaha tidak berperan langsung dalam pemeriksaan dan juga jasa konsultasi. Tapi, kalian tahu nggak nih, tata usahaan inilah yang memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan, mulai dari dibentuknya wadah organisasi, hingga segala fasilitas yang diperlukan selama pemeriksaan. Ketatausahaan di dalamnya menyangkut juga tata kearsipan loh guys. Menurut lokasinya, sistem kearsipan berkas pemeriksaan dibedakan menjadi arsip bidang dan arsip pusat. Sumber daya manusia adalah suatu sumber daya yang sangat penting dalam terselenggaranya jasa pemeriksaan dan jasa konsultasi ataupun jasa lainnya. Karena sumber daya ini adalah sumber daya yang hidup yang dapat menggerakkan sumber daya lainnya. Ngomong-ngomong tentang sumber daya manusia nih, gak sah kalau kita nggak bahas bagaimana penyeleksian pegawai pemeriksa dilaksanakan dan bagaimana pula pelaksanaan penilai kinerjanya. Siapa tahu teman-teman sekalian ada yang minat jadi auditor internal, hehehe. Syarat utama untuk menjadi pemeriksa intern haruslah orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual, kemampuan teknis, dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan semua tingkatan pejabat atau pegawai dalam organisasi. Dan untuk mengisi lowongan yang ada pada unit pemeriksaan intern, gak cuma ngambil dari intern organisasi loh, bisa juga ngambil dari luar organisasi. Contohnya yaitu pegawai pada KAP, lulusan universitas, pemeriksa intern yang telah berpengalaman di perusahaan lain, dan pegawai dengan pengalaman dari perusahaan lain. Eits, jangan lupa, kalian juga harus memiliki sertifikat profesional seperti di bawah ini. Tujuannya adalah untuk mencapai mutu pemeriksaan yang tinggi. Untuk menyeleksi pegawai yang akan diterima sebagai pemeriksa intern, harus melewati 2 tahap guys. Yang pertama, tahap wawancara, dan yang kedua, tahap pengujian. Setelah diterima, pegawai baru harus diberikan pengenalan terhadap seluk-beluk kantor tempatnya bekerja dengan menggunakan program orientasi. Dalam standar disebutkan bahwa sekurang-kurangnya penilaian dilakukan setahun sekali. Namun,
Jika ingin penilaian menjadi lebih efektif, maka sebaiknya penilaian dilakukan 2 atau 3 kali dalam setahun. Oh ya, penilaian pekerjaan pemeriksa intern dilakukan per penugasan yang dilakukannya. Misalnya seperti ini guys. Untuk hasil penilaian yang diperoleh, hendaknya didiskusikan dengan pegawai yang dinilai, sehingga nggak ada tuh yang namanya salah paham. Barangkali nih dia ngerasa ada perlakuan yang berbeda dengan staf lainnya. Misalnya dengan kenaikan gaji yang persentase kenaikannya berbeda. Pada pembahasan kali ini akan diuraikan mengenai bagaimana pemeriksa intern melakukan pengendalian mutu atau program jaminan kualitas yang akan membuat unit pemeriksaan intern patuh pada standar dan efisien dalam melaksanakan operasi pemeriksaannya. Pentingnya pengendalian mutu atau program jaminan kualitas terbagi atas 2 hal. Yang pertama, perlu adanya pemeriksaan intern yang dapat memberikan manfaat bagi pencapaian tujuan organisasi. Dan yang kedua, dipatuhinya standar profesi dan kode etik dalam kegiatan pemeriksaan. Nah, 2 hal inilah yang menjadikan pengendalian mutu atau program jaminan kualitas menjadi penting guys. Program jaminan kualitas mempunyai manfaat bagi berbagai pihak loh. Terutama sangat bermanfaat bagi pemeriksa intern itu sendiri, yaitu agar dapat bekerja lebih baik dari sebelumnya. Gak cuma itu loh, pihak manajemen juga memperoleh manfaat yang lebih baik dengan meningkatnya kualitas pemeriksaan intern karena adanya program tersebut. Dan manfaat lainnya adalah untuk meringankan hukuman, karena terpenuhinya syarat-syarat yang diminta oleh undang-undang dan peraturan lainnya. Tahu nggak sih, ternyata ada 4 unsur loh yang terdapat di dalam pemeriksaan jaminan kualitas. Di antaranya adalah pemeriksa yang akan melakukan pemeriksaan jaminan kualitas, area atau kegiatan yang akan diperiksa, pimpinan unit pemeriksaan intern, dan yang terakhir, manajemen senior dan komite audit. Dalam mengembangkan program jaminan kualitas, pimpinan unit pemeriksaan intern harus memutuskan 3 hal, yaitu persyaratan umum pemeriksaan, orang yang layak untuk melakukan pemeriksaan, dan yang terakhir, bagaimana hasil pemeriksaan dikomunikasikan pada manajemen dan digunakan untuk melakukan perbaikan pada unit pemeriksaan intern. Ternyata pengelolaan pemeriksaan program jaminan kualitas tidak berbeda loh dengan pengelolaan pemeriksaan intern lainnya. Gak percaya? Coba deh kalian perhatikan poin-poin berikut ini. Ternyata dalam suatu unit organisasi pemeriksaan intern yang besar, biasanya nih akan dibentuk suatu bagian yang khusus melakukan pemeriksaan program jaminan kualitas. Nah, ini dia gambaran struktur organisasinya. Perhatikan baik-baik ya guys. Umpan balik dari pihak yang diperiksa dapat dilakukan dengan membuka kotak saran di depan kantor unit pemeriksaan intern. Selain itu, pada tiap akhir pemeriksaan, kepada pihak yang diperiksa akan diberikan kuesioner atau daftar pertanyaan untuk dijawab oleh sejumlah pimpinan yang ada pada unit yang diperiksa.
Tujuan dari permintaan umpan balik tersebut adalah untuk melakukan perbaikan terhadap diri sendiri yang juga berguna sebagai bagian dari program jaminan kualitas. Hayo, di sini pasti ada yang sering banget dengar kata ISO. Ada yang tahu nggak nih apa itu ISO? Yap, betul banget. ISO merupakan singkatan dari International Organization for Standardization. ISO didirikan di Jenewa, Switzerland tahun 1946. Dan khusus untuk unit pemeriksaan intern telah dikembangkan ISO 9001 tahun 2000 dari Precision Research Group Limited di Kanada. Oke, sampai sakmene ya rek pembahasannya. Semoga materi sing tak sampaikan iso bermanfaat gawe awake dhewe kabeh. Ditunggu ya rek video selanjutnya, matur nuwun.